Oke, saya bagikan. Oke, kelihatan? Saya berbesar ya. Kelihatan? Kelihatan ya. Sekarang kita masuk dalam doktrin inkarnasi. Kita masuk ke sesi kelima. Jadi salah satu yang sering dipertanyakan terhadap iman Kristen itu adalah tentang inkarnasi. Bagaimana hal itu bisa terjadi dan diimani orang Kristen? Kalau dibandingkan dengan konsep agama-agama lain, ini yang sering menimbulkan pertanyaan. Bahkan beberapa orang Kristen sendiri tidak tahu apa itu inkarnasi. Nah, kita akan pelajarinya berdasarkan apa kata kitab suci. Bahwa kalau kita menerangkan, berkhotbah ataupun berapologet saat orang mempertanyakan iman kita, lalu kita menyampaikan apa kata Alkitab. What the Bible says. Apa yang Alkitab katakan tentang pertanyaan itu? Konsep inkarnasi dalam Perjanjian Baru dan tradisi gereja. Inkarnasi itu merujuk pada keyakinan bahwa Allah menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Jadi ini hanya ada di dalam Kristenan dan tidak ada di dalam agama manapun juga. Kalau misalnya tidak kan reinkarnasi, nanti dia terlahir kembali menjadi apa gitu. Tapi ini inkarnasi, beda total. Ini hanya ada di dalam Kristenan dan tidak ada di agama manapun juga. Dalam Perjanjian Baru konsep ini dijelaskan melalui ayat kunci seperti ini. 1 Yohanes 1 ayat 14. Enggak bisa dibacakan buat kita semua. Silakan. Yohanes 1 ayat 14. Iya, kita saling belajar ya. Karena itu telah menjadi manusia dan di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak kita Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah ini garis kita beri garis bawah, kita highlight, firman itu telah menjadi manusia dengan kasih karunia dan kebenaran. Jadi kita lihat bahwa Allah Bapa kita Tritunggal, termasuk Roh Kudus dan Tuhan Yesus itu begitu agung, mereka begitu harmonis. Karena yang itu kan mirip-mirip seperti konsepnya Hindu begitu ya, ada Brahma, Wisnu, Siwa. Kita tahu juga kalau Allah Tritunggal itu saling mengutus dan menjadi satu kesatuan yang harmonis. Kalau di dalam konsepnya Hindu itu kan ada yang menciptakan kemudian memelihara dan menghancurkan. Itu bertentangan dengan konsep Trinitas. Trinitas, mereka tidak pribadi, tetapi satu hakikat. Kita tidak mempercayai tiga Allah, kita mempercayai satu hakikat Allah, tetapi mempunyai tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kenapa demikian? Kalau dia maha kuasa, maha mulia, jadi ada semacam kejamakan di dalam diri Allah Tritunggal. Nah, khusus saat kita mempelajari Kristologi ini, kita akan mempelajari pribadi Kristus. Kalau Allah itu ada tiga pribadi dalam satu hakikat. Kalau Yesus itu punya binatur, natur keilahian dan natur kemanusiaan, sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Itu bukan tidak masuk akal, tapi melampaui akal, sama seperti Trinitas. Bukan tidak masuk akal, itu melampaui akal. Karena akal kita ini terbatas.
Justru kalau kita mengharapkan kita bisa mengenal Allah secara tuntas dalam pikiran kita, otak kita yang terbatas, justru itu yang nggak masuk akal. Jadi saya sering kali memberikan ilustrasi seperti ini. Kalau kita mengharapkan Allah itu bisa dipahami secara tuntas oleh otak kita yang terbatas, itu sama dengan kita menjaga air di tengah samudra. Yang kita dapatkan itu hanya air sebatas cangkir itu saja. Sama dengan kita mengharapkan Allah yang tak terbatas itu masuk dalam otak kita yang terbatas. Yang kita dapatkan Allah yang terbatas konsep kita itu aja. Nah, Kristen tidak mempercayai yang demikian. Tidak mempercayai Allah yang terbatas, tetapi mempercayai Allah yang tak terbatas. Lanjut kita ke dasar yang kedua adalah Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Di sini sudah saya cantumkan, bisa dibaca langsung kalau misal kelihatan, tapi kalau tidak kelihatan bisa dari kitab suci. Filipi 2 Walaupun itu ya, ya, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang baru dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambilnya seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. jadi kita perhatikan yaitu dalam Filipi ini, walaupun dalam rupa Allah, ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu. Di sini ya, kenapa Unitarian menolak Kesetaraan dengan Allah, ya, kesetaraan itu? Jadi Unitarian itu kan menganggap bahwa Yesus itu cuma malaikat yang nomor satu. Dia tidak memperhatikan ayat ini, kesetaraan dengan Allah. Yesus itu bukan Allah kedua, tapi dia setara dengan Bapa. Jadi kalau kita berdoa pun, berdoa itu kan ditujukan kepada Bapa dalam nama Yesus, dipimpin oleh Roh Kudus. Harus pengertiannya itu dalam arti setinggi-tingginya. Mereka setara, satu. Nah, kalau Unitarian yang mengaku Kristen kan mereka tidak menganggap Yesus sebagai Allah, setara dengan Allah, hanya malaikat. Nah, mereka tidak melihat ayat ini. Setara dengan Allah itu sebagai milik yang dipertahankan. Dia rela turun ke dunia, bahkan rela taat sampai mati, menanggung dosa buat kita yang percaya kepadanya. Ya, yang tidak percaya tidak ditanggung, silakan tanggung sendiri. Dan upah dosa itu adalah maut. Allah itu maha adil. Kalau maha adil berarti satu dosa harus dihukum, dan upah dosa adalah maut. Nah, kita bayangkan dari lahir sampai mati berapa banyak dosa kita, berapa banyak dosa kita. Perbuatan baik sebaik apapun tidak akan mampu menghapuskan itu. Makanya semua orang tanpa terkecuali itu Yesus, itu juru selamat, ataukah binasa tanpa juru selamat. Tapi saudara mempunyai Yesus, ya silakan. nggak ada suara ya Bapak itu. Tidak ada suaranya. Tapi suara Bunda kencang. Suara saya nggak ada ya? Ada kencang. Halo, ada suaranya? Oh, kedengarannya. Oke, baik, kita lanjut. Bunda ada nggak suaranya? Bunda kedengaran suaranya? Kedengaran suara saya? Suara nggak? Nggak ada dia. Soalnya, tapi budaya dengar ya. Settingannya mungkin gitu. Coba settingan suara mixnya. Oh, tapi pakai handphone apa laptop? Oh, Bunda tak dengar ya. Pakai handphone apa laptop? Pakai handphone atau laptop?
Ada. Nggak ada suara. Tapi saya dengar, suara saya dengar, suara saya dengar. Itu dikasih suara ya? Ini ya, dikasih dulu. Testing. Dengar? Tahu saya. Keluar lagi ya. Testing. Terus. Coba masuk lagi. Coba di ini pakai handphone. Bisa dengar? Testing. Ada nggak, Bu? Testing. Dengar nggak, Bu? Apa ya? Halo? Shalom, dengar suara saya? Suaranya ada. Halo? Oh, dengar, kedengaran. Oh, berarti dia nggak dengar. Tapi tadi saya suruh baca, bisa dengar ya? Bisa bacakan? Iya, sekarang nggak bisa. Kepencet apanya gitu. Kayaknya sih punya Pak Haryo itu. Peminat kali ya. Enggak, ini nyalain. Buktinya budaya kedengaran. Budaya kedengaran kan? Tuh. Atau saya gabung lagi deh, biar keduanya. Tapi mulai dari awal lagi. Keluar aja dulu kali ya. Iya, mungkin keluar dulu. Saya keluar dulu ya. Sebentar. Salam, Bu. Nggak ada suaranya tuh, Bapak. Iya, ini saya masuk lagi. Coba tes. Budaya belum masuk ya. Testing. Tes. Ya, Kenapa ya? ada. Coba. Nih, suaranya ada. Cuma dia tuh nggak ada gitu. Gimana ya? Testing. Saya nggak ada suara. Mana ya? Saya keluar ya. Coba Ibu yang keluar, Bu Sulis dulu. Ya, Bu Sulis yang keluar dulu. Kanan bawah. Tapi ada tulisan masuk. Ini aku tuturin nanti. Atau aku tekan ini. Iya, sudah. Sudah keluar aja. Dulu aja tuh. Oke, kita tunggu sebentar. Online. Iya, kalau online memang gitu. Kadang-kadang yang dari Kucing Sarawak itu hujan terus, nggak bisa dengar, putus sambung. Lagi pelayan dulu ya gitu. Kadang tempat saya yang hujan terus nggak bisa dengar juga. Shalom Ibu, shalom. Kalau ini udah dengar udah. Oh, oke. Puji Tuhan. Mana saya sambungkan lagi ya. Iya. Sebentar, ya harap maklum.
karena online. Ya, Oke, kita masuk ke Filipi 2 ayat 6-7 tadi ya. Walaupun dalam rupa Allah, kesetaraan dengan Allah itu tidak itu sebagai walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengosongkan itu kenosis ya, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itu sebabnya kenapa orang Yahudi menolak, karena konsep mereka, dalam pikiran mereka, Yesus itu seharusnya jadi raja yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Tapi ini dalam rupa seorang hamba, yaitu ditolak. Nah, inilah paradoks dalam kekristenan itu. Itu siapa yang terbesar, dia harus menjadi melayani. Pemimpin itu melayani. Kalau dalam kekristenan, ya kemarin saya mengajar Christian leadership, itu kepemimpinan Kristen itu beda dengan kepemimpinan dunia. Kalau kita ingin menjadi yang terbesar, kita harus melayani. Nah, itu yang bedanya seperti itu ya. Sekarang kita lihat yang ketiga, Kolose 2 ayat 9, saya bacakan itu ya. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Di dalam dia berdiam secara jasmania, jadi kemanusiaannya Yesus itu. Jadi melalui ketiga ayat ini kita memahami bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Sekali lagi, ini bukan tidak masuk akal, ini melampaui akal karena otak pikiran kita itu terbatas, sedangkan Allah tidak terbatas. Maka yang terbatas ini harus tunduk pada yang tak terbatas. Inkarnasi adalah peristiwa penting di mana Allah mengambil natur manusia. Jadi ketambahan gitu ya. Mengambil natur manusia tanpa mengurangi kealahannya. Kalau agama lain keberatan dengan ini, menyatakan Allah tidak mungkin jadi ciptaan. Pertanyaannya, Allah yang bagaimana itu? Apa dasarnya pernyataan itu? Sedangkan dari yang tidak ada menjadi ada saja mudah bagi dia, karena dia maha kuasa. Apalagi ini sekedar mengambil rupa yang sudah ada. Orang Kristen menyembah Allah yang maha kuasa, Allah yang tak terbatas, bukan Allah yang terbatas pada logika manusia yang terbatas. Kalau meletakkan logika kita pada bahwa dia maha segalanya, maka semuanya keberatan dari manusia ciptaannya yang terbatas itu semuanya akan gitu. Dia maha kuasa tak terbatas, dia bisa jadi apa saja sesuai dengan kehendaknya. Kalau kita yang mengatur, dia itu tidak mungkin bisa jadi ciptaan. Kalau kita yang mengatur dia adalah Allah yang berotoritas, dia Allah yang berdaulat. Dia tidak membutuhkan nasihat siapapun. Allah mempunyai kehendaknya sendiri. Nah, sekarang kita lihat inkarnasi dalam tradisi gereja. Di dalam sejarah gereja, doktrin inkarnasi telah menjadi salah satu pilar utama teologi Kristen. Beberapa titik penting dalam perkembangan pemahaman ini. Yang pertama, Konsili Nisea tahun 325 Masehi. Jadi konsili ini menegaskan keilahan Kristus dan mengutuk Arianisme yang menyangkal bahwa Yesus adalah sepenuh Allah. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang tidak mempercayai keilahan Kristus, mereka termasuk kelompok ini, Arianisme. Ini bidat yang menyangkal keilahan Yesus sepenuhnya Allah. Dan pengakuan Indonesia menyatakan bahwa Yesus adalah Allah dari Allah, terang dari terang,
Allah sejati dari Allah sejati diperanakkan, bukan dibuat, sehakikat dengan Bapa, dalam artian yang setinggi-tingginya. Yang kedua, Konsili Chalcedon tahun 451. Jadi konsili-konsili ini dirumuskan, didapatkan dari penggalian firman Tuhan yang mendalam. Jadi bukan asal merumuskan itu saja seperti tujuan agama-agama lain. Oh, Yesus kan menjadi Tuhan kan sejak dari konsili Nicea, omong kosong. Di dalam Lukas dengan jelas dikatakan bahwa hari ini Yesus Tuhan telah lahir. Yesus Tuhan itu deklarasi dari malaikat ya. Dalam Lukas itu sudah jelas. Dan itu dia dirumuskan kemudian di dalam konsili yang didapatkan dari penggalian kitab suci. Jangan bidat-bidat itu kan hanya asal ngomong. Akhirnya bidat-bidat itu ngotot, nggak ada dasarnya. Dasarnya hanya perkiraan mereka sendiri. Dari Konsili Chalcedon 451, konsili ini memberikan definisi klasik tentang Kristus yang menyatakan bahwa ia adalah satu pribadi dengan dua natur, keilahian dan kemanusiaan, yang tidak terpisahkan, yang tidak berubah, yang tidak terbagi, dan yang tidak terpisahkan. Nah, sekarang kita melihat pandangan Kristen tentang inkarnasi. Doktrin inkarnasi sangat ditekankan sebagai dasar dari keselamatan. Jadi beberapa poin dalam pandangan Kristen kita perhatikan ya. Yang pertama, Kristus sebagai pengantara, satu-satunya pengantara yang esa. Yesus Kristus adalah sebagai Allah dan manusia, adalah pengantara yang sempurna antara Allah dan manusia. Karena yang berdosa manusia harus ada wakil dari manusia, tapi wakil yang tidak berdosa. Yang kedua, karena Allah itu Maha Kudus, maka harus ada wakil dari Allah dia sendiri. Maka Yesus Kristus adalah satu-satunya pengantar Allah yang Maha Kudus dengan manusia yang berdosa. Berarti Yesus sebagai wakil manusia yang tidak berdosa, tidak berdosa. Nah, ini yang diserang. Oh, manusia kok tidak berdosa? Manusia itu pasti berdosa. Sudah hukumnya seperti itu. Sebelum Adam jatuh dalam dosa, dia juga sudah disebut manusia. Jadi mereka juga harusnya mikir seperti itu. Oh, Adam dulu kan pernah nggak berdosa. Sebelum dia berdosa, dia juga disebut manusia. Nah, banyak kan yang menyerang begitu. Oh, manusia itu pasti berdosa. Jadi iya, setelah jatuh dalam dosa. Tapi sebelum jatuh dalam dosa, Adam tetap disebut manusia. Natur manusianya memungkinkan dia untuk mewakili manusia. Sedangkan natur keilahiannya, kealahannya memberikan kuasa untuk menebus. Klop, dua natur ilahi, natur manusia. Yang kedua, karya penebusannya. Inkarnasi adalah langkah awal dalam rencana keselamatan Allah. Tanpa inkarnasi, tidak ada kematian dan kebangkitan yang bisa menebus dosa manusia. Firman Tuhan mengatakan tidak ada manusia siapapun yang bisa di luar Kristus yang bisa menebus dosanya sendiri. Tidak bisa. Dan upah dosa adalah maut. Jadi silakan kalau menganggap perbuatan baik mereka cukup baik untuk bisa mengantar mereka ke surga, itu mustahil. Upah dosa adalah maut. Allah itu maha adil dan upah dosa adalah maut. Satu dosa harus dihukum. Karena itu kalau mau ekstrim ya, renungkan. Tanpa Yesus, tanpa Juru Selamat, satu dosa sudah cukup mengantar manusia ke neraka selama-lamanya. Karena Allah maha adil. Dan kalau maha adil itu berarti satu dosa harus dihukum. Dan upah dosa itu adalah maut. Karena itu semua manusia tanpa kecuali raja, presiden, bupati, konglomerat,
penjahat, koruptor, semua butuh Yesus, semua butuh juru selamat. Atau mereka akan binasa tanpa juru selamat. Silakan kami sendiri dosa-dosa dari lahir sampai mati. Kita dibenarkan Allah itu karena iman kita kepada Kristus. Bapa itu melihat iman kita, jadi kita semacam diberi sebuah kebenaran kita. Bapa itu melihat iman kita, Yesus, karya Yesus yang kita imani di kayu salib, sehingga kita dibenarkan. Nah, kalau tidak punya juru selamat ya pasti binasa. Yang ketiga, keselamatan oleh anugerah. Pandangan Kristen menekankan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah semata, diberikan melalui iman kepada Yesus yang telah menjadi manusia dan menanggung dosa-dosa manusia yang percaya kepadanya. Ingat, juru selamat hanya untuk orang yang selamat. Kalau kamu tidak percaya, kalau Anda tidak percaya, kalau saudara-saudara tidak percaya, maka saudara-saudara harus menanggung sendiri seluruh dosa-dosa saudara dari lahir sampai mati. Dan jangan pernah berharap bisa masuk dalam kerajaan yang maha kudus. Saya kalau merenungkan kekudusan Allah, seperjuta mikron kecilnya ataupun kecilnya dosa, itu kejadian bagi Allah. Dengan Yesaya malah tegaskan segala kesalahan kita, segala perbuatan baik kita di hadapan Allah yang maha kudus itu seperti kain kotor. Dan kalau saudara mendapati di ayat yang aslinya, kata yang tercantum di sana, kain bekas cemar perempuan yang begitu menjijikan. Kalau segala kesalahan kita, segala perbuatan baik kita di hadapan Allah yang maha kudus seperti kain kotor bekas cemar perempuan, apalagi dosa-dosa kita. Jadi jangan berharap perbuatan baik apapun itu bisa sampai di kerajaan yang maha kudus. Jangan pernah mimpi. Itu sebabnya orang yang tidak punya Yesus itu kan hanya berharap, moga-moga, semoga mudah-mudahan diselamatkan. Mereka nggak mungkin ada keyakinan, yakin pasti selamat. Kalau ada yang yakin ya itu berisiko resepnya sendiri. Karena nggak ada yang menjamin. Tapi orang Kristen bisa yakin ada Roh Kudus yang di dalamnya yang meyakinkan. Jadi indikasinya gampangnya. Kalau ada orang mengaku percaya Yesus, tapi dia sendiri nggak yakin nanti dia masuk surga atau tidak, itu kelihatan dia Kristen KTP. Bagaimana mungkin dia dipilih kalau imannya itu memang asli? Nah, kalau di dalam mata kuliah iman dan pertobatan saya akan diberikan pelajaran iman yang sejati, iman yang genuine, iman yang menyelamatkan itu karya Roh Kudus. Ada Roh Kudus, ada perubahan roh. Roh Kudus yang akan membawa kita hidup selaras dengan firman Tuhan. Roh Kudus yang akan meyakinkan kita bahwa kita sudah ditebus secara lunas dan tidak ada satu dosa pun yang ditagih oleh setan. Semua sudah dibayar lunas. Kita berhutang kepada Tuhan. Dosa-dosa pelanggaran kita yang begitu luar biasa. Kita bisa yakin selamat karena bukan kita sendiri, tapi roh yang ada di dalam diri kita yang meyakini kamu sudah ditebus, sudah dipilih. Tuhan sendiri yang akan menjaganya, memeliharanya, melindunginya. Bagaimana kamu bisa ragu-ragu? Yang melindungimu itu yang maha kuasa. Nah, kita bisa malu kalau ada mata maling tidak yakin selamat. Karena mereka tidak ada yang menjamin. Tapi kita, keselamatan kita yang menjamin adalah Tuhan sendiri. Bukan kebaikan kita, bukan kesalahan kita. Kalau kita bisa berbuat baik pun, itu dari Roh Kudus. Bukan kemauan kita yang cenderung pada dosa. Natural orang dosa itu cenderung pada perbuatan kejahatan. Maka dua prinsip ya, kalau kita bisa berbuat baik, itu pasti 100% dari Tuhan. Tapi kalau kita jatuh ke dalam dosa, itu pasti 100% salah kita sendiri. Jadi kita tidak bisa menyalahkan Tuhan.
Jadi doktrin inkarnasi adalah pusat dari iman Kristen dan sangat penting dalam pandangan Kristen. Melalui inkarnasi, Allah menunjukkan kasih-Nya yang besar dengan datang ke dunia sebagai manusia untuk menyelamatkan umat-Nya. Ingat ya, sekali lagi, juru selamat untuk orang yang selamat. Ya kalau yang tidak percaya, ya ngapain diselamatkan? Apalagi yang ngejek, oh Allah kok menggantung di kayu salib, mentertawakan, ya tidak apa-apa kamu memperlawan sekarang. Tapi begitu kami dipanggil Tuhan, langsung dikatakan. Orang setelah meninggal itu langsung ke neraka atau langsung ke surga. Kalau dia punya juru selamat, dia langsung ke surga. Kalau dia tidak punya, langsung ke neraka. Seperti penjahat yang bertobat itu, dosanya begitu luar biasa sehingga dia harus disalibkan juga. Tapi saat dia bertobat, detik dia bertobat, ingatlah aku pada waktu engkau datang. Yesus sendiri yang menjaminnya. Hari ini juga engkau bersama aku dengan aku di surga. Padahal dia belum meninggal. Tapi surga itu jaminannya sudah coveringnya sudah ada. Bayangin saya, luar biasa. Detik sudah percaya kepada Yesus, detik itu juga coveringnya, jaminan di surga itu sudah ada. Sekalipun sudah belum meninggal. Nah kalau ada orang yang masih meragukan imannya, nanti kalau aku mati masuk surga enggak ya? Nah saran saya, minta kepada Roh Kudus untuk masuk dalam diri saudara untuk menganugerahkan iman yang genuine, iman yang menyelamatkan. Itu yang terbaik secara pribadi, supaya Roh Kudus menganugerahkan iman yang menyelamatkan, iman yang genuine, iman yang sejati kepada saudara. Pengajaran tentang inkarnasi ini memperkuat pemahaman kita tentang siapa Yesus Kristus dan karyanya yang lebih, serta menegaskan bahwa keselamatan adalah pemberian Allah melalui iman kepadanya. Kesalehan dan perbuatan baik nol jasanya. Ini saya berikan garis bawah. Kesalehan dan perbuatan baik jasanya nol, jasanya pada keselamatan bagi orang percaya. Keselamatan bagi orang percaya itu hanya oleh iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini ada dasarnya Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Mungkin Bunda bisa minta tolong dicarikan Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Dibacakan yang keras untuk kita semua. Ayat ke-8 sampai ke-9. Ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi sekali lagi ya saya ingatkan, kalau kita bisa berbuat baik apapun, itu dari Dia, 100% dari Dia, dari Roh Kudus yang membuat kita mampu dan mau berbuat baik, yang memuliakan Tuhan. Tapi kalau kita jatuh dalam dosa, itu pasti 100% salah kita sendiri. Jangan pernah berani menyalahkan Tuhan atau mengucap kata-kata yang tidak sopan terhadap Tuhan. Saya punya teman ya, dulu pernah pelayan bareng. Dia bangkrut habis-habisan. Dia ngomel terus. Tuhan kenapa kok begini sih gitu? Aku mengikut kamu kok malah jadi seperti ini. Dia merundel terus. Saudara-saudara, saat kita diproses Tuhan, jangan pernah ada kata-kata yang kotor atau kata-kata yang seolah-olah menyalahkan Tuhan. Sebaliknya ucaplah syukur. Bahkan kita bisa melihat kasih Tuhan saat dia terpuruk itu pun, saat kita terpuruk misalnya, kita masih bisa diberi nafas ya. Kita masih bisa bernafas, masih bisa hidup. Itu anugerah.
saksi. Sama seperti Ayub kan diminta oleh istrinya untuk mengikuti Tuhan. Tapi Ayub mengatakan, masakan kita hanya menerima yang baik saja dari Tuhan. Di saat kita mengalami keterpurukan atau apapun, jangan pernah mengucapkan hal-hal yang negatif terhadap Tuhan. Tapi sebaliknya ucapkan syukur. Apapun, misalnya kita lagi sakit, misalnya kita lagi bangkrut, kesakitan seperti teman saya, atau misalnya kita lagi lemah iman, mintalah kekuatan, dikuatkan, diberi penghiburan. Karena itu langkah yang terbaik adalah berdoa terlebih dahulu, curhat kepada Tuhan, bahwa kita tidak sanggup lagi. Bahkan kalau saudara tidak bisa berdoa, saudara bisa menghubungi orang-orang terdekat yang mengasihi Tuhan untuk mendoakan saudara. Saudara bisa menghubungi saya dengan senang hati, saya akan mendoakan. Kita lanjutkan yang kedua, implikasi teologis dan makna inkarnasi. Inkarnasi dalam konteks teologi Kristen merujuk pada peristiwa di mana Allah mengambil bentuk manusia dalam diri Yesus. Kata inkarnasi itu dari bahasa Latin incarnatio, yang berarti menjadi daging. Firman itu menjadi daging. Inkarnatio, menjadi daging. Melalui inkarnasi, Yesus diyakini sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Sebuah konsep yang menjadi pusat dari iman Kristen. Nah, implikasinya apa? Implikasi teologis dari inkarnasi. Yang pertama, Allah yang menyatu dengan manusia. Inkarnasi menunjukkan bahwa Allah memilih untuk menyatu dengan umat manusia, ciptaannya, dengan cara yang paling mendalam. Karena itu kita bisa bersyukur ya, bahwa Allah itu tahu betapa kita menderita saat kita mengalami penderitaan. Karena dia pernah mengalami, tapi kalau dia hanya ongkang-ongkang kasih di surga, saudara, tidak tahu penderitaan manusia itu bagaimana. Karena dia tahu, karena dia pernah menjadi manusia dalam wujud manusia. Dia tahu tangisan saudara, dia tahu penderitaan saudara, dia tahu kesepian saudara, dia tahu bahwa saudara membutuhkan penghiburan dan sebagainya. Dia tahu. Jadi dia lebih tahu secara yang paling mendalam, melebihi dari sahabat saudara, suami saudara, istri saudara, anak saudara. Dia tahu cara yang paling mendalam. Dengan menjadi manusia, Allah masuk ke dalam pengalaman manusiawi, menunjukkan kasih dan empati yang mendalam kepada umat manusia. Allah tidak pernah menjadi manusia, bagaimana dia bisa menjadi manusia itu seperti apa sih rasanya? Bisa membayangkan juga. Walaupun dia maha kuasa, maha segalanya, kan ada tujuan tidak perlu menjadi manusia. Masalahnya sekarang manusia kalau tidak ditebus, manusia tidak bisa menebus dosanya sendiri. Karena itu keselamatan itu inisiatif Allah, kasih karunia. Kalau sudah menolak, ya sudah pasti binasa. Menyanyiakan keselamatan yang Tuhan tawarkan. Yang kedua, penyelamatan dan penebusan, implikasi yang kedua. Dalam teologi Kristen, inkarnasi dianggap sebagai langkah awal dari misi penebusan. Yesus melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitannya membawa keselamatan bagi umat manusia. Inkarnasi memungkinkan Allah menanggung dosa-dosa manusia secara langsung dan menawarkan penebusan. Luar biasa, Tuhan pun menawarkan, datang kepadaku yang itu dan beban berat, akan memberikan keledaan. Undangannya begitu lembut, penuh kasih. Siapapun yang menyanyiakannya, keterlaluan Tuhan. Dan pasti binasa. Siapa yang berharap keselamatan dari jalannya sendiri?
Untuk pasti tahu. Yang ketiga implikasinya adalah pengungkapan diri Allah. Melalui inkarnasi, Allah mengungkapkan dirinya secara penuh kepada manusia. Yesus dianggap sebagai wahyu yang sempurna dari Allah dan memberikan pemahaman yang jelas tentang sifat, kehendak, dan kasih Allah. Kalau cuma dari firman Allah itu kasih, tapi tidak dibuktikan, bagaimana saya bisa percaya? Katanya anak zaman sekarang cuma omong doang gitu. Allah menjadi manusia, menderita, disiksa, mati, disalib, menunjukkan kasihnya yang luar biasa. Yang keempat, kesatuan ilahi dan manusiawi. Inkarnasi menegaskan bahwa aspek ilahi dan manusiawi dapat bersatu. Hal ini menentang pemahaman tradisional tentang jarak yang tak terjembatani antara Allah dan manusia, antara yang Maha Kudus yang berdosa, serta memberikan harapan bahwa manusia dapat mencapai kesatuan dengan Allah hanya melalui Yesus. Dialah satu-satunya perantara kepada Bapa. Ini Maha Kudus, kita yang berdosa, kita tidak mungkin sampai kepada Dia dengan usaha apapun. Tapi yang Maha Kudus itu mau merendahkan diri, saudara, datang menjadi perantara kita sebagai wakil manusia, sehingga kita bisa kehadirannya yang Maha Kudus melalui perantara Yesus. Yang kelima, pemberdayaan dan harapan bagi manusia. Dengan menjadi manusia, Yesus memberikan contoh hidup yang sempurna. Hal ini memberikan inspirasi dan harapan bagi umat manusia untuk hidup sesuai dengan ajaran-ajarannya melalui firman, serta menunjukkan bahwa kehidupan yang penuh kasih, kebenaran, dan pengorbanan adalah mungkin. Nah, ini maknanya, mana inkarnasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kehidupan yang penuh kasih. Inkarnasi mendorong umat Kristen untuk hidup dalam kasih dan melayani sama. Teladan Yesus yang penuh kasih dan pengorbanan, setia sampai akhir, menjadi inspirasi untuk membangun hubungan yang harmonis dan penuh kasih dengan orang lain. Itu sebabnya orang yang menolak Yesus yang sumber damai, tidak akan pernah ada damai di dalam dirinya. Saya bisa perhatikan di Middle East itu, di Timur Tengah sana, yang menolak Yesus, tidak akan pernah ada damai di sana. Perang terus, ya, karena sumber damai yang ditolak, sendiri. Yang kedua, empati dan solidaritas. Menyadari bahwa Allah mengalami kehidupan manusia secara langsung melalui Yesus. Umat Kristen didorong untuk menunjukkan empati dan solidaritas dengan mereka yang menderita. Ini menyangkut tindakan-tindakan seperti membantu orang miskin, menghibur yang berduka, mendukung yang tertindas, dan sebagainya. Yang ketiga, kehadiran Allah dalam kehidupan. Inkarnasi mengingatkan umat Kristen bahwa Allah juga hadir dalam kehidupan sehari-hari. Ini memberikan kekuatan dan pemikiran, mengetahui bahwa Allah memahami dan mendampingi mereka dalam segala situasi. Allah peduli. Yang keempat, komitmen terhadap kebenaran dan keadilan. Yesus melalui hidup dan ajarannya menunjukkan komitmen terhadap kebenaran dan keadilan. Maka umat Kristen dipanggil untuk mengikuti teladan ini dalam kehidupan mereka, berjuang untuk kebenaran dan melawan ketidakadilan. Jadi inkarnasi bukan hanya peristiwa teologis yang abstrak, tetapi implikasi praktis dan mendalam di dalam kehidupan iman dan tindakan sehari-hari umat Kristen. Dengan memahami dan merenungkan makna inkarnasi, umat Kristen dapat lebih mendalami hubungan mereka dengan Allah dan sesama manusia. Itu saja materinya hari ini.
Poligeuria. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan untuk semua. Kita masuk dalam tanya jawab. Silakan, atau sharing boleh juga. Oke. Oh, 12 menit lagi dikasih peringatan. Baik, kita manfaatkan. Mari, silakan Bunda kalau ada pertanyaan. Bunda mau nanya nggak? Saya sih sudah ngerti sih, sedikit. Kalau yang ini kayaknya enggak deh. Soalnya yang saya dulu kan ada masuk kuliah juga sih. Nggak dikelarin. Oh gitu. Nggak ada bahasan. Iya. Oke, baik, silakan kalau mau sharing boleh juga. Sharing aja kali ya. Iya, sharing aja. Sebenarnya ini tuh kayak pelajaran ini kita pelajaran ada sekolah pelayanan kan di keluarga Allah ini, sekolah orientasi pelayanan. Jadi kita yang pelayanan itu disekolahkan lagi, tapi dasarnya doang yang kita pelajari gitu. Oke. Nah, pelajaran ini juga jadi untuk yang bab ini kita dibahasnya berulang-ulang gitu, sering kita bahas gitu. Silakan. Bunda mau nanya apa? Nanya apa ya? Itu nggak ada sih yang ditanya. Sharing apa yang ada kesaksian? Gini ya, kadang kalau kita saksi nggak tahu ya, saya kan semenjak sebenarnya yang berpengaruh besar itu saat kita berdoa puasa kali ya. Jadi saksiannya itu panjang gitu. Itu daya karya untuk melakukan sesuatu ke Tuhan. Terus saat apapun ini nangkep aja gitu. Pengaruh nggak sih kayak gitu? Apa nih yang pengaruh maksudnya doa puasanya? Doa puasa kan dulu itu kita kan kadang memiliki satu mula-mula yang luar biasa ya. Mungkin ada saat-saat tertentu kita lengkap banget sama Tuhan. Nah itu tuh hasil dari pendekatan kita kepada Tuhan itu hasilnya tuh panjang gitu. Kayak hal-hal yang bikin tidak mudah ini ya kali ya. Tergirat kudusnya itu gimana ya? Kalau kita istilahnya kasarnya itu dosa bisa membuat kita makin renggang hubungannya dengan Allah. Bisa dalam jawaban doa, bisa dalam kita memuji muliakan Dia. Kalau misalnya ada dosa-dosa yang masih kita bawa, masih kita bertekun di dalamnya, itu bisa menghalangi kita. Itu sebabnya kalau di dalam Protestan itu kan dalam setiap ibadah itu selesai khotum dan salam itu pasti ada doa pengampunan dosa, ada pengakuan kita di hadapan Tuhan. Kita mengaku bahwa kita telah bersalah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan sebagainya. Nah kalau kita sudah mengaku, firman Tuhan katakan kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita bisa mengikuti ibadah itu sampai akhir karena kita sudah dipertemukan. Dan itu harus wajib ada pengakuan. Karena kita berbuat dosa itu setiap saat, setiap detik ketinggalan kita sejak kejatuhan Adam dalam dosa itu setiap detik. Nah saat kita mengingat ada pengakuan dosa, Tuhan saya hari ini begini loh gitu kan ya, ada pengakuan. Iya. Dan itu tulus, bukan hanya sekedar jujur aja. Jadi harus kita lakukan tulus. Kita melakukan seperti ini, kita butuh supaya dikuatkan lagi menghadapi khususnya kelemahan kita ya. Dosa-dosa yang menjadi kelemahan kita masing-masing.
supaya kita dikuatkan menghadapi itu. Ini beberapa kali kan saya ada orang yang minta didoakan keturunan itu. Sementara kan saya juga yang nggak pintar-pintar banget ya, saya juga dalam proses belajar gitu. Kadang Siapapun yang sudah diberi kuasa oleh Tuhan, yang sudah percaya kepada Yesus, anak Tuhan, itu diberi kuasa. Nggak peduli dia baru saja bertobat, baru 1 menit saya percaya Yesus, saya punya kuasa untuk mendoakan. Jangan takut, jangan nuruti bisikan setan. Oh, kamu dulu kan masa lalu seperti ini, nggak mungkin lah kamu diampuni. Itu memang bisikan-bisikan itu. saya takut gini hal, ini tuh hal yang saya takutkan dan itu yang selalu dikasih gitu. Itu kan tanpa berdoa yang saya gitu-gitu, kalau berdoa untuk orang sakit atau biasa kali ya. Kalau udah hal-hal terlalu dalam, doa ini lah, doa itu lah. Yang terlalu dalam itu misalnya apa? Doa putus. Misalnya kalau dalam Saya doa kalau pas orang lagi sakit parah gitu loh. saya beberapa kali mendoakan orang, malah orang yang meninggal. Serius? Yang meninggalnya. Serius? Itu hal yang Terus saya mengapa kita takut? gitu ya. Nggak usah takut, kita Takut kayak bukan takut sih, kayak semacam apa ya, mungkin karena saya nggak terbiasa ya, tapi Iya. itu apa yang jadi kayak doa-doa keturunan gitu kan ada beberapa orang memang saya aja ada gimana justru orang itu yang dapat itu gitu ya apa gitu. kita saat kita percaya Yesus, Juga kita pelayanan gitu. berani-berani saja mendoakan doa apapun dalam hal apapun, karena saudara sudah diberikan kuasa. Berani. Mau siapapun yang meminta doa apa disantet kayak doa pengusiran setan, berani, karena saudara diberi kuasa. Bukan karena saudara nekat, tapi karena roh yang ada di dalam saudara itu lebih besar kuasanya dari apapun. Saya dulu pernah ini kadang ini beneran peperangan bahannya atau bukan ya. Saya dulu ada saya ya kami tuh nampak langsung. Jadi saat berdoa malam itu langsung ada saya yang jatuh di depan. Aja gitu. Itu gimana itu? Nah, malamnya itu kan didatengin langsung ya dalam mimpi. Tapi benar-benar pas bangun itu kayaknya tuh keluar keringet. Ya capek gitu lah. Iya. Kayak ini benar-benar datang capek. Saya ingat tuh cepat sekali kan kali-kali yang buat sebenarnya ini bukan saya beli, ini buat saya ngasih. Perasaan kali itu gitu. Nah ini terjadi lagi sekarang ini. Begini, Buddha. Di suatu hari Detik kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, detik itu juga kita menjadi musuh abadi setan, iblis, dan kroni-kroninya. Jadi itu sebabnya kita harus bersandar kepada Tuhan, berpusat pada Yesus setiap saat, setiap detik, setiap waktu, dan berdoa yang tidak putus-putusnya untuk diri kita sendiri, untuk orang-orang kudus, para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, doakan. Karena seperti yang Ibu bilang tadi, peperangan Tuhan itu setiap hari, setiap detik. ini udah kemarin-kemarin 2 bulan lalu sih udah sembuh ya, udah nggak datang lagi gitu. Nah 2 hari ini tuh mulai lagi. Jadi perlu banyak doa. Iya, betul. Jadi kalau ini saya doa di sini, Iya. ini saya doa jam 10, lagi doa, ada ngomong ya. Harusnya diajak ngopi. Diajak ngopi. Itu cuma nerusin penyembahan aja, biasanya nerusin penyembahan dan ngomong. Doa itu enggak perlu kata-kata yang rumit-rumit. Saat kita mohon, Tuhan, saya tidak mampu. Saat ini saya mengalami serangan. Saat itu cuma itu yang kita
Tuhan tolong, walaupun mungkin cuma satu kata aja, tolong, itu sudah cukup. Jadi ya nggak perlu sebenarnya kata-kata yang rumit itu nggak perlu. Biasa saya nggak ada ngomong, saya cuma penyembahan aja dikencengin biasanya ya, cuma dalam hati ya doanya ya apa aja yang saya mau omongin ya saya omongin biasanya begitu. Ini tahun-tahun lalu sih berulang-ulang, tapi saat doa itu orang yang ya saya nggak tahu ya ini benar atau enggak atau penglihatan saya atau gimana, itu nampak, orangnya nampak. Saat kita berdoa 3 orang itu satunya juga ngeliat orang yang nampak. Ini benar-benar datang kita lagi doa. Kalau saya puji Tuhan ya kita diberi karunia untuk melihat seperti itu, tapi dalam banyak hal saya seringkali dalam tanda petik didatangi lewat mimpi. Peperangan lewat mimpi itu sering berkelahi, benar-benar berkelahi dengan ya makhluk itu. Kemudian saya berteriak Yesus gitu, kayak ada petir turun dar gitu, dia langsung hancur seperti itu. Dan saya sering mengalami seperti itu. Tapi kalau penglihatan saya belum pernah, puji Tuhan belum pernah sampai sekarang. Kurang 1 menit ya. Nanti kalau putus, maaf ya, kurang 1 menit lumayan. Oke, terima kasih. Kita lanjut lewat WA aja. Lewat WA, terima kasih. Tuhan berkati untuk malam hari ini. Tuhan berkati. Salam.